Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai bab yang kedua, yaitu bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius, apa yang akan kita pelajari di bidang koordinat kartesius ini, yaitu ada 3 subbab. Yang pertama, posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Kemudian yang ketiga, posisi garis terhadap garis sumbu. Ya. Yang pertama yaitu posisi titik pada bidang koordinat. 1. Kita membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Ya. Bagaimana membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat? Jadi untuk cara bacanya itu adalah kita baca dulu, ini namanya garis horizontal. Yang garis horizontal ini, jadi pada bidang koordinat ini terdiri atas 2 sumbu, yaitu sumbu X dengan sumbu Y. Ini yang garis horizontal disebut dengan sumbu X. Biasanya dituliskan sini di ujung panahnya. Kemudian yang vertikal atau yang tegak ini dituliskan dengan sumbu Y. Ya. Cara membaca bidang koordinat, baca dulu yang garis horizontal yaitu sumbu X, ya, atau yang disebut dengan absis, dengan baru kemudian yang sumbu Y atau disebut dengan ordinat. Ya. Jadi yang perlu diingat, sumbu X ini disebut dengan absis, kemudian garis sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Oke. Contohnya di sini misalkan hotel di sini. Ya, ini ada 3 unit, ada hotel, bank, kantor pos, sekolah, dan pasar. Sekarang kita lihat letak atau posisi hotel, yaitu berada pada nih, hotel yaitu C5, sumbu X nya C, kemudian sumbu Y nya 5. Bank terletak di F5, ya. Pasar F10. Nah, ya kalau misalkan saya buatkan titik, saya tambahkan, ya, misalkan di sini nih. Nah, oke. Berarti ya, titik ini nih, ini berada pada koordinat D. Bacanya yang garis horizontal dulu, D, baru yang vertikalnya, ya, D ke sini, ya, ini sini, ya, yaitu D7. Jadi titik ini berada pada koordinat D,7. Oke, seperti itu. Absisnya yaitu D, titik ordinatnya yaitu 7. Oke, lanjut. Kedua, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius, yaitu tadi kita cara bacanya adalah X dulu, baru sumbu Y ini, ya. Nah, garis horizontal dulu, baru terhadap
sumbu Y-nya garis vertikal. Perhatikan titik A nih. Nah, titik A ini berada pada koordinat sumbu X-nya 5 ya. 5 Y-nya adalah 2. Jadi 5,2 ya. Nih. Yang artinya dari titik 0 melangkah 5 satuan dari titik 0 dari sini, melangkah 5 satuan ke kanan karena 5 yang positif, kemudian 2 satuan ke atas ya. Jadi koordinat titik A berada pada titik 5,2. Ini di daerah sini nih, ini disebut dengan kuadran 1. Daerah Q ini disebut dengan kuadran 2 ya. Daerah ini disebut dengan kuadran 3. Yang ini disebut dengan daerah kuadran 4. Jadi pada bidang koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 wilayah atau 4 kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, ini kuadran 4 ya. Untuk kuadran 1 perhatikan ya. Kuadran 1 ini semuanya bernilai positif, baik nilai X-nya maupun Y-nya. Untuk kuadran 2 ya, perhatikan sumbu X-nya. Sumbu X-nya negatif, Y-nya bernilai positif. Jadi penulisannya min X, Y. Untuk kuadran 3 semuanya bernilai negatif, baik sumbu X maupun sumbu Y. Jadi penulisannya sama dengan min X, min Y. Kuadran 4 yang bernilai positif itu adalah X-nya. Nih. X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi penulisan koordinatnya yaitu X, min Y. Nah, itu perlu diingat ya. Jadi koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 semua positif. Kuadran 2 penulisannya adalah min X, Y. Kuadran 3 min X, min Y. Kuadran 4 X, min Y ya. Sekarang nah, coba lihat titik B nih. Titik B ini X-nya itu adalah min 3, nilai Y-nya adalah plus 2, makanya dituliskannya adalah min 3,2. Untuk yang C, dia berada di kuadran 3. X-nya negatif 5, ke sini Y-nya negatif 3. Jadi penulisannya min 5, min 3. Titik D, ini nilai X-nya adalah 3, kemudian Y-nya minus 4. Jadi titik D ini berada pada koordinat 3, min 4. Ya, seperti itu. Ini diingat ya. Oke. Sekarang kita ke jarak tempat terhadap garis sumbu. Menentukan jarak tempat terhadap garis sumbu. Tadi ya, bahwa ini adalah sumbu X yang garis horizontal atau mendatar. Ini adalah sumbu Y yang garis vertikal atau tegak ya. Di sini ada 4 titik nih, yaitu ada SMP Negeri 1, ada rumah belajar, pasar, dan kantor Pemda.
Pertama nih, yang A dulu nih. Nih, SMP Negeri 1. Nah, kalau ditanya jarak SMP Negeri 1 terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu X, lihat. SMP Negeri 1 terhadap sumbu X. Ya, kayak gini nih. Tuh, ya. Ke sini. Berapa dia jaraknya? 1, 2, 3, 3 satuan atau di sini nih. Nah, ya. 3 satuan. Jarak SMP Negeri 1 terhadap sumbu Y, yaitu kalau terhadap sumbu Y mana? Sumbu Y kan ini nih. Ke sini berarti. Sini. Itu berapa jaraknya? 5 satuan. Jadi kalau ditanya tentukan jarak terhadap garis sumbu, kita harus tahu dulu koordinatnya. Kita tentukan dulu koordinatnya. Jadi gini. Koordinatnya tuliskan dulu. SMP Negeri 1 ini koordinatnya adalah 5 X dulu ya, 5, ini 3. Nah, ini dia 5,3. Jadi nah ini dia, karena koordinat titik SMP Negeri 1 adalah 5,3, maka jarak SMP Negeri 1 ya terhadap sumbu X itu adalah, lihat sini, 3 satuan. Jarak terhadap sumbu Y nya itu adalah ini, 5 satuan. Jadi ya, dapat disimpulkan bahwa nilai X ya, untuk nilai X, nilai di sumbu X ini sama aja dengan jarak ya, jarak terhadap sumbu Y. Nah, nilai di koordinat titik Y nya ini sama aja dengan jarak terhadap sumbu X. Seperti itu ya. Nah, nih kantor Pemda. Nih kita lihat dulu nih. Ini titik berapa dia? Dia berada di koordinat titik nih 2, min 5. 2, min 5. Jadi X-nya, nilai X-nya 2, nilai Y-nya min 5, yang artinya berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Kan negatif ini ya, berarti 5 satuan terhadap sumbu X. Kemana dia? Yaitu ke bawah ini ya. Nih, sumbu Y nya kan ada di bawah. Pasar. Pasar ini berada pada koordinat berapa? Ayo. Ya, ini X dulu, lihatnya ya, sumbu X dulu ya. Min 4,
koma min 2, yang artinya berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bagian yang pertama, jadi tadi kan pada bidang koordinat kartesius terbagi menjadi 3 subbab, 3 pembahasan. Jadi tentunya nanti akan ada 3 tugas yang diberikan. Nah, ini untuk tugas di minggu ini, di bagian yang pertama nanti akan di share untuk tugasnya melalui link Telegram ataupun WhatsApp ya, seperti biasa. Oke, itu sekian dari Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.